Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Yerusalem. Orang-orang Eropa mengenalnya dengan nama Saladin, seorang pemimpin yang berhasil memerangi tentara salib. Nama lengkapnya adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Ayyub. Ia lahir di kota Tikrit pada tahun 1137. Ayahnya bernama Ayyub Najmuddin, seorang pemimpin di benteng Tikrit. Sekitar usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Islam dan tata bahasa Arab. Ia juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i dan hadis di antaranya dari Abu Thahir As-Silafi dan ulama besar lainnya, sehingga ia menjadi seorang ahli fikih. Salahuddin juga ditempa pendidikan militer dan strategi perang oleh pamannya yang bernama As-Saddin Shirkuh, seorang panglima perang Turki Saljuk. Awal karirnya sebagai Perdana Menteri Mesir. Tugas Salahuddin di Mesir adalah untuk mempertahankan wilayah tersebut dari serbuan kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Hal ini dikarenakan kondisi dinamika politik sangat keras dan posisi Al-Adid sebagai Perdana Menteri saat itu cukup lemah. Setelah Al-Adid meninggal, maka yang menggantikannya adalah Shirkuh, paman Salahuddin, karena keberhasilannya dalam mempertahankan Mesir. Kemudian, Salahuddin ditunjuk sebagai wakil dari pamannya. Namun, dalam kurun waktu 2 bulan, Shirkuh meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Salahuddin pada tahun 1169. Di bawah kepemimpinannya, Salahuddin berhasil merevitalisasi perekonomian Mesir, menata ulang kekuatan militer, dan menyatukan negara-negara Islam. Pendiri dinasti Ayyubiyah. Dengan dipimpinnya Mesir oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka didirikanlah dinasti Ayyubiyah untuk mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Ia juga melakukan ekspansi wilayah ke Damaskus pada tahun 1174, Aleppo tahun 1186, Yaman, Tripoli, Suriah, Maghrib, dan akhirnya berhasil merebut Baitul Maqdis, sehingga ia dikenal sebagai khalifah yang memiliki kerajaan terbesar pada saat itu. Penaklukan Yerusalem. Pada tahun 1187, Salahuddin dan pasukannya menyerang Yerusalem untuk melawan tentara salib. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Hattin. Penyebabnya adalah Raja Guy de Lusignan mendukung Renaud de Chatillon, seorang bangsawan, untuk menyerang para peziarah dan pedagang muslim. Pertempuran Hattin dimulai ketika Salahuddin mengepung kota Tiberias, salah satu benteng penting kerajaan Yerusalem. Raja Guy de Lusignan membawa pasukannya yang berjumlah sekitar 20.000 orang untuk membantu kota tersebut. Namun, dalam perjalanan menuju Tiberias, pasukan tersebut mengalami kekurangan air dikarenakan mereka melewati daerah bukit yang panas dan kering. Daerah tersebut dikenal dengan nama Perbukitan Galilea. Salahuddin memanfaatkan situasi ini dengan melakukan penyerangan dari berbagai arah dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 40.000 orang. Ia membakar rumput-rumput kering di sekitar pasukan Raja Guy de Lusignan
sehingga menimbulkan asap dan kekacauan. Akibatnya, pasukan Raja Guy de Lusignan semakin haus, lelah, dan kebingungan. Puncak pertempuran adalah ketika kedua pasukan tersebut bertemu di Horns of Hattin, yaitu dua bukit berapi yang berbentuk tanduk. Disinilah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil melumpuhkan formasi pasukan Raja Guy de Lusignan dan Reynaud de Chatillon. Atas izin Allah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem. Setelah kemenangan Muslimin dalam Perang Salib, Salahuddin melanjutkan kemenangannya dengan merebut kota-kota lain yang dikuasai tentara salib, di antaranya Acre, Tiberias, Caesarea, Nazaret, Jaffa, dan beberapa daerah lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi tetap mengizinkan orang-orang Kristen Timur tinggal di Yerusalem dan bahkan tetap dilindungi sebagai kelompok minoritas. Hanya Tirus, kota di selatan Lebanon, yang tersisa di tangan tentara salib di bawah komando Konrad dari Montferrat, dan beberapa kastil seperti Croix de Chevaliers. Perang Salib ketiga. Perang Salib III ini diawali pada tahun 1191 di dekat Arsuf, wilayah Palestina saat ini. Pertempuran Arsuf ini menjadi pertempuran penting dalam Perang Salib ketiga. Dalam perang ini, tentara salib dipimpin oleh Richard I dari Inggris melawan tentara Daulah Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Awalnya, pasukan salib dipimpin oleh Richard I dan Philip II dari Perancis. Mereka berhasil merebut kota Acre, yaitu kota yang menjadi jalur menuju Yerusalem. Kemudian, sebelum menuju ke Yerusalem, Richard I dan tentaranya menuju ke pelabuhan Jaffa. Pasukan Salahuddin berhasil memperlambat laju tentara salib saat mereka menuju ke Kaisera. Salahuddin kemudian membuat strategi untuk bertahan di Arsuf, hingga tercetuslah terjadinya pertempuran antara tentara Islam dan tentara salib. Meskipun cukup kewalahan dalam menghadapi pasukan pemanah berkuda Salahuddin, tentara salib tetap mempertahankan formasi dan menunggu momen saat pasukan Salahuddin sudah kelelahan. Tidak setuju dengan komando tersebut, salah seorang komandan perang lainnya, Garnier de Nablus, mengabaikan perintah Richard I dan menyerang bersama para kesatria Hospitaller, sehingga terjadilah pemecahan formasi pada tentara salib. Hal inilah yang membuat pasukan sayap kanan Salahuddin dipukul mundur, dilanjutkan dengan pasukan sayap kirinya. Setelah kedua sayap pasukan Ayyubiyah terguncang, Richard I memimpin sisa kesatria Norman dan Inggris untuk melawan kekuatan utama Salahuddin, hingga berakhir dengan kekalahan Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan Yerusalem. Kekuatan Salahuddin segera pulih setelah kekalahan ini. Ia segera menyusun strategi untuk menembus formasi pertahanan tentara salib. Sementara itu, Richard I terus bergerak dan merebut Jaffa. Keberadaan pasukan Salahuddin yang masih kuat pun mampu mencegah Richard I untuk menyentuh Yerusalem. Walaupun pertempuran Arsuf telah berakhir, Salahuddin dan Richard I masih terus melakukan pertempuran dan negosiasi. Hingga pada tahun 1192, kedua belah pihak
menyepakati gencatan senjata. Perjanjian damai tersebut dikenal dengan nama Sulh al-Ramlah. Isi dari kesepakatan tersebut adalah Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam dan orang Kristen diperbolehkan berziarah ke Baitul Maqdis dan dijamin keamanannya. Sebagai balasannya, Richard dan tentara salib menjamin tidak akan melakukan serangan-serangan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tahun 1193 karena menderita penyakit. Sebagian besar hartanya diberikan kepada fakir miskin. Keberhasilannya dalam perang salib tak hanya mengukir namanya dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikannya sosok yang dihormati hingga ke dunia barat. Demikian kisah dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh dalam sejarah peradaban Islam. Semoga menjadi ilmu dan teladan untuk kita semua.